Halo sahabat literasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang kembali di channel YouTube Agro Literasi. Pada kesempatan pagi hari ini kembali kami hadir tentunya untuk menginspirasi petani dan peternak di seluruh tanah air. Untuk kesempatan pagi hari ini kembali kami akan memberikan informasi kali ini seputar budidaya azolla, ya, dimana budidaya azolla kita kenal sebagai salah satu tumbuhan yang banyak dibudidayakan oleh petani maupun pembudidaya ikan sebagai pakan alternatif yang sangat baik untuk ternak unggas terutama, ya, misalnya untuk entok, ayam, itik, angsa dan sebagainya, maupun bagi pembudidaya ikan. Tanaman ini sangat baik sebagai pakan alternatif untuk beberapa jenis ikan air tawar yang kita budidayakan, seperti ikan gurame, ikan lele, ikan nila, bawal, dan beberapa jenis ikan air tawar yang lain. Untuk kesempatan hari ini, sahabat literasi dan sobat YouTube sekalian, kita akan membahas 3 faktor yang mempengaruhi kesuburan daripada tanaman azolla. Ya, dimana ketiga faktor tersebut merupakan hal penentu subur tidaknya tanaman azolla yang kita budidayakan. Ya, yang pertama, faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan budidaya tanaman azolla yaitu kegiatan pemupukan, ya, dimana pemupukan ini merupakan hal yang paling menonjol yang mempengaruhi kesuburan atau keberhasilan kegiatan budidaya tanaman azolla yang kita lakukan. Ya, pemupukan tentunya akan memberikan unsur hara bagi tanaman azolla. Ya, sebagai salah satu jenis tumbuhan hijau, tentunya azolla merupakan tumbuhan yang membutuhkan unsur hara bagi pertumbuhan dan perkembangbiakannya. Ya, dimana untuk kegiatan pemupukan kita bisa memanfaatkan berbagai jenis pupuk. Ya, sudah saya jelaskan pada video-video sebelumnya. Baik itu pupuk yang kita beli maupun pupuk yang sifatnya organik yang dapat kita peroleh tanpa mengeluarkan biaya sebesar pun. Ya, seperti pupuk cair yang berupa probiotik, misalnya EM4. Itu adalah jenis pupuk yang bisa kita gunakan, yang dapat kita beli di pasaran, ya. Ya, sedangkan saya sendiri lebih banyak menggunakan pupuk organik untuk tanaman azolla yang saya budidayakan. Di samping sangat baik untuk tanaman azolla, pupuk organik tersebut bisa kita dapatkan gratis tanpa mengeluarkan biaya sebesar pun. Ya, di sini saya paling banyak menggunakan pupuk yang kotoran ayam dan kotoran entok, ya. Itu saya gunakan sebagai sumber unsur hara bagi tanaman azolla. Ya, kemudian yang kedua, hal yang berpengaruh terhadap keberhasilan tanaman azolla yaitu pancaran sinar matahari. Ya, jadi pancaran sinar matahari bagi tanaman azolla sebagai tanaman hijau tentunya membutuhkan sinar matahari sebagai bahan untuk melakukan proses fotosintesis. Ya, jadi di sini dalam kaitannya dengan sinar matahari, tentunya posisi daripada kolam budidaya azolla itu sangat mempengaruhi jumlah atau intensitas cahaya matahari yang diperoleh oleh tanaman azolla setiap harinya. Jadi semakin tinggi intensitas sinar matahari, maka semakin baik pula pertumbuhan maupun perkembangbiakan daripada tanaman azolla. Sahabat literasi dan sobat YouTube sekalian, ya. Kemudian yang ketiga, ya, faktor terakhir yang berpengaruh terhadap keberhasilan pertumbuhan dan perkembangbiakan daripada tanaman azolla yaitu adalah kedalaman daripada
kolam azolla. Ya, kedalaman daripada kolam azolla atau media budidaya daripada tanaman azolla. Di mana kedalaman yang paling optimal menurut saya untuk melakukan kegiatan budidaya azolla, membutuhkan kolam dengan kedalaman 30 cm sampai 50 cm. Ya, jadi kolam yang terlalu dalam juga tidak baik untuk pertumbuhan azolla karena menyulitkan kita untuk melakukan proses pengadukan. Di mana di sini pengadukan tentunya sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan azolla. Dengan melakukan proses pengadukan, maka itu akan membuat akar tanaman azolla lebih mudah untuk menyerap unsur hara yang dibutuhkan. Ya, sedangkan apabila kedalaman media budidaya tanaman azolla terlalu rendah, artinya kurang dari 30 cm ya, maka hal tersebut menyebabkan ketika pancaran sinar matahari cukup terik, ya, maka suhu daripada air media budidaya tanaman azolla itu bisa lebih hangat ya, bahkan lebih panas, yang tentunya mempengaruhi kehidupannya atau pertumbuhan daripada tanaman azolla. Ya, ketika pancaran sinar matahari terlalu terik, sedangkan kedalaman daripada media budidaya tanaman azolla sangat rendah, ya, maka hal tersebut biasanya menyebabkan tanaman azolla biasanya berwarna coklat kehitaman ya. Ya, dan apabila hal tersebut kita biarkan terjadi, itu dapat menyebabkan tanaman azolla mengalami kematian secara massal. Ya, apalagi apabila tidak dibarengi dengan proses pemupukan yang teratur. Proses pemupukan tanaman azolla itu yang paling baik adalah dilakukan pemupukan minimal 1 kali dalam seminggu. Ya, sahabat literasi dan sobat YouTube sekalian, mungkin ini informasi singkat yang bisa saya berikan pada kesempatan pagi hari ini seputar faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman azolla. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi petani dan peternak di seluruh tanah air. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.